Diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, 4 oknum anggota polisi yang bertugas di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara diamankan tim Mabes Polri. Keempat oknum anggota polisi dari Polres Nunukan diamankan pada Rabu kemarin oleh tim Mabes bersama Polda Kalimantan Utara. Ironisnya, salah seorang oknum tersebut, yakni perwira yang menjabat sebagai pelaksana sementara Kasat Res Narkoba Polres Nunukan. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalimantan Utara dan pihaknya tidak akan pandang bulu menindak tegas para pelaku penyalahguna narkoba. Ini berkat kerjasama antara Mabes Polri dengan Polda Kaltara di dalam upaya melakukan upaya penegakan hukum secara tegas sesuai dengan perintah Bapak Presiden melalui Sajila. Jadi kita tidak pandang bulu apakah itu pelakunya masyarakat maupun aparat. Kita tidak tegas. Ya. Sejauh ini, Kepolisian Polda Kalimantan Utara maupun tim Mabes Polri masih melakukan penyelidikan dan mendalami kasus ini, serta pengembangan atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Anggota Satres Narkoba Polresta Banyumas ini menaiki atap pengedar narkoba di Kelurahan Arcawinangun, Banyumas, Jawa Timur. Karena terus membantah, polisi memaksa pelaku untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba. Dan hasilnya, polisi mendapati ribuan butir narkoba berbagai jenis yang tersimpan dalam kantong plastik. Wanita berusia 26 tahun ini pun tak berkutik saat dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata seorang residivis dengan kasus yang sama. Bahkan pelaku telah 2 kali keluar masuk penjara. Usia 26 tahun, ya. Ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani proses pidana yang sama terkait dengan obat-obat berbahaya dan psikotropika. Atas kejadian ini pelaku dijerat pasal tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Ciracas, Jakarta Timur menetapkan pria berusia 24 tahun sebagai tersangka usai menganiaya kakak sepupunya hingga tewas di Jalan Haji Jenih, Ciracas, Jakarta Timur. Keduanya merupakan juru parkir di sebuah minimarket. Tersangka kesal lantaran korban meminta lagi dalam pembagian waktu jaga parkir. Tersangka tengah berjaga menggantikan korban yang telah selesai menjaga parkir. Keduanya saling membagi waktu 3 jam untuk menjaga parkir. Namun saat tersangka menjaga parkir, korban mendatangi dan meminta tambahan waktu untuk menjaga parkiran tersebut. Tersangka yang tak terima mengadukan ulah korban ke bendahara parkiran. Keduanya terlibat cekcok hingga akhirnya tewas dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku pulang ke rumah dibuntuti sama pihak korban dengan membawa bata merah. Lanjut, pelaku langsung lari ke jualan kebab, ngambil pisau tukang kebab tanpa izin. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Raya Bandung, Desa Haruwangi, Kecamatan Haruwangi, Cianjur, Jawa Barat. Korban sempat berusaha melarikan diri dari kejaran pemuda lainnya, namun terjatuh. Korban akhirnya tertangkap pemuda lainnya dan kemudian ditarik dengan cara diseret ke sebuah tempat warung. Hingga akhirnya korban ditemukan sudah dalam kondisi tewas, tergeletak dengan bersimbah darah. Belum diketahui secara pasti apa motif para pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Namun ada dugaan unsur balas dendam yang dilakukan oleh sejumlah anggota geng motor. Orang sini ada yang orang sini jadi dendam. Itu antar kampung atau bagaimana? Enggak, bukan antar kampung, antar geng sama geng motor. Jasad korban saat ini sudah dievakuasi petugas ke kamar jenazah RSUD Cianjur guna kebutuhan pemeriksaan forensik lebih lanjut.
Hingga saat ini petugas kepolisian Polres Cianjur masih terus menyelidiki kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Saat ini penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi serta unsur digital seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi konvoi penggembira perguruan silat kembali terjadi di jalanan di wilayah Tuban saat pengesahan warga baru. Para pelaku konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Para pelaku menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Polisi melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat ratusan penggembira berlarian membubarkan diri saat polisi mendatangi lokasi konvoi. Sebagian peserta berusaha melarikan diri ke arah permukiman warga, namun berhasil ditangkap polisi di lapangan. Dalam operasi ini, sebanyak 326 orang diamankan. Dalam hal ini, diduga melakukan aksi konvoi-konvoi yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Tuban. Polisi mengamankan 224 kendaraan, 263 laki-laki dan 33 perempuan yang masih berusia remaja. Para pelaku ditahan dan dikembalikan asal dijemput orang tuanya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak tidak keluar dari kami. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Aksi perusakan yang viral di media sosial, seorang pria terekam kamera CCTV sedang menghancurkan kaca halte Trans Jatim menggunakan linggis kecil di 3 titik sekaligus, yakni halte Kemendungan 1, halte Trosobo Pos 2, dan halte Bypass Kiran, Sidoarjo. Setelah viral dan polisi melakukan penyelidikan, berdasarkan rekaman video serta laporan warga, unit Reskrim Polsek Taman berhasil mengamankan pelaku yang berusia 37 tahun, warga desa Sambung Rejo, Sukodono. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Alat bukti diamankan polisi berupa linggis kecil yang digunakan untuk perusakan. Jadi untuk pelaku ini kita untuk awal mulanya ya kita mendapat informasi dari warga masyarakat bahwasanya dari warga masyarakat menginformasikan bahwa di media sosial itu terdapat ya rekaman video pengerusakan terhadap halte bus kaca ya. Polisi akan memeriksa kondisi jiwa pelaku yang ternyata lulusan sarjana pendidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat. Tapi ini nih, ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang kaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin deh. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.